ini saya jadikan pilot proyek. Kalau ini berhasil, nanti yang kepengen tahu bagaimana sih public speaking supaya nonton ke SMA Muhammadiyah soal teknisnya, administrasi dan lain sebagainya. Jadi saya berharap teman-teman semangat ya, nanti bekerjasama dengan waka-waka dan aku sebagai waka al-Islam Muhammadiyahan tanggung jawab sebagai jalan nanti di pondok ya, itu saya ini program unggulan yang di sekolah manapun belum ada public speaking. Jadi ini yang beda dengan sekolah lain, tapi harus ini latar belakangnya, jadi kita share ini ya. Jadi karena salah satu sifat Nabi itu kan tabligh ya, amanah fatwa tabligh. Tabligh itu kan kemampuan pidato, kemampuan ceramah, dan Nabi itu luar biasa kemampuannya. Pidatonya luar biasa, kalau khotbah itu luar biasa. Saya lihat baca gitu. Nah, maka kita sebagai umatnya yang akan menyampaikan dakwah di masyarakat, anak-anak kita harus terlatih supaya punya kemampuan public speaking. Nah, anak-anak yang punya kemampuan public speaking, orang-orang yang pandai pidato, dia itu bisa untuk bekerja sama dalam tim. Karena apa? Karena dia bisa menggali dan menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasannya. Beda yang tidak punya kemampuan public speaking, walaupun punya ide tapi dia nggak bisa menyampaikan gagasan, caranya beda. Nah inilah ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving. Anak yang punya kemampuan orasi, kemampuan pidato, itu insya Allah dia bisa menggali persoalan-persoalan yang ada dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi ini sebuah kecerdasan yang luar biasa, yaitu membuka peluang karir yang lebih luas. Bapak Ibu, orang yang punya kemampuan orasi, punya kemampuan pidato, public speaking, itu bisa sebagai membantu karir dia, baik ketika dia kuliah maupun ketika sudah bekerja. Anak-anak kita yang punya public speaking, kemampuan public speaking itu akan kelihatan sekali, dan itu akan menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia kuliah, dia bisa public speaking, pasti dia nanti akan menduduki kursi kepemimpinan, apakah itu di BEM, apakah itu di jurusannya, apakah itu di IMM, apakah itu ya di mana dia berada, dia akan menonjol. Peran sosial yang lebih baik, orang yang pandai pidato, pandai public speaking, dia punya kecerdasan interpersonal yang bagus. Jadi punya kecerdasan untuk berhubungan dengan orang lain. Komunikasi ini penting sekali. Saya ambilkan contoh satu aja. Ketika saya jadi kepala SMP Negeri 2, saya itu kan wali-walinya macam-macam. Ada yang dari kejaksaan, dari Polres, tapi saya senang semua. Dari kejaksaan pindah dari Wonosobo ke Purwokerto. Waktu itu dia sudah kenalan dengan saya, terus dia mengambil syarat-syarat di Wonosobo, SMP 1 Wonosobo, plat keterangan pindah. Tapi tidak ketemu dengan kepala sekolah, ngebel saya, Pak Johan, saya belum bisa ketemu dengan kepala sekolah, bagaimana? Jawaban saya bagaimana? Sudah, Bapak kondur saja, nggak usah mikir itu urusan saya nanti antar kepala sekolah. Tuh, ngomong gitu aja udah penilaian yang luar biasa. Oh begitu Pak Johan, iya. Jangan nggak usah mikir surat pindah, saya yang mikir. Bagi dari sekolah, nggak boleh ke kepala sekolah ya. Adaptasi dengan perubahan. Kemampuan public speaking seseorang itu akan memudahkan anak-anak kita untuk beradaptasi di lingkungan. Karena apa? Dia pede, dia percaya diri, dia nggak pintar gitu loh. Jadi mudah untuk beradaptasi dan mudah untuk diterima di masyarakat. Ya gampang ini contoh aja, saya selaku aktivis Muhammadiyah bangun citra diri yang positif.
Orang kalau pandai public speaking, dia bisa membangun citra diri dengan kemampuan orasinya, dengan kemampuan pidato, orang udah melihat. Hebat sekali ini. Bahasa Inggris dia tamatkan SMA Muhammadiyah Sukaraja. Padahal mukul look before you leap, artinya fakir kobra atazim, goli mikir, goli kapalnya seminggu. Gue mukul nakarnya ya kayak betul maning, nakarnya ya kayak betul maning. Tapi masyarakat bilang, ih hebat bahasa Inggris SMA Muhammadiyah Sukaraja. Kalau lu kayak gue berdiri kapalnya orang iya. Seperti diungkapkan dalam kata mutiara fakir kobra atazim. Itu bisa intrakurikuler, bisa intrakurikuler tapi wajib, gitu ya. Kemudian ini teknisnya, teknis pelaksanaan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Peningkatan kompetensi, meningkatkan kepercayaan. Jadi apa namanya? Public speaking itu adalah pembelajaran terintegrasi. Apa saja? Nulis, karena dia harus bikin naskah pidato, ya kan? Kemudian apa? Kemampuan orasi, public speakingnya, pidatonya, sikap dan lain sebagainya, intonasinya. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan karakter yang terpenting lagi. Karena ketika dia pidato, pada baik ngomongnya apa dia, terhidup. Teman-teman sekalian, mari kita belajar dengan tekun dan rajin demi masa depan kita, supaya ke depan kita tidak menyesal. Ijad wala tahsal wala takun ghafilan wa nadamatul hubban lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, karena akibat penyesalan itu bagi orang yang malas. Jangan sampai malas, kan jadi pemilih orang cewek. Iya kan? Nah, contohnya begini. Nah, nanti di sini Pak, ini kan misalnya ini kita bagi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau jumlah siswanya ada 45, itu ya, yang laki-laki misalnya lah ya, 40, yang perempuan 45, 45 kan? Nah, berarti kan dua kelompok. Nah, satu kelompok, dua kelompok nanti sub kelompoknya dibikin. Satu kelompoknya 10 anak. Nah 10 anak jadi apa saja ini? MC-nya 2, ya kan? Pembacaan ayat Al-Qur'annya 2, yang baca dengan yang menerjemahkan, gitu. Terus DJ-nya 1, speaking 1 3 orang, speaking 2 3 orang. Istirahat ini kelompok yang lain supaya ngisi, mau baca puisi apa-apa gitu ya. Kemudian hukuman dan lain, nah nanti penutup doa. Ini apa? Penutup. Jadi bikin tag, ya, supaya dia hafal sekali. Nah, ditambah satu lagi di sini petugasnya yang bidang IT. Yang bidang IT nanti dia yang akan membuat apa namanya, jadi yang nyuting loh ya, nyuting yang nanti bikin video, kemudian di upload di website. Tapi yang bagus-bagus yang di-upload. Angga semua apa rusak. Apa mati beli mata alhamdulillah kita bendok. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sholatu aku rusak weh. Ini bagus-bagus. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baca dulu dari kata Taibeh, latihan itu yang di sini. Kalau kita ini dua kelompok, ya, kelompok putra dan kelompok putri misalnya, nah ini MC-nya 2 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, apa pendamping guru? Tugas tanggung jawabnya apa? Mengumpulkan teks, gitu kan? Melatih jadi dirjen, melatih jadi MC, melatih jadi pembicara, gitu. Melatih jadi pemimpin doa. Kan harus luar biasa ini pembinanya. Tapi kadang ngomong, latih orang lebih pintar kan? Kejar perintah hafalan apa perlu pada apa? Ya orang bohong. Kau yang perlu hafal surat, misalnya surat
hafalan di sana. Besok harus hafal ya. Saya kasih waktu 3 hari. Jangan orang apa-apa. Ayo hafal nak. Ini macam. Oh ya, sudah bagus. Iya benar. Iya kan? Ya sementara Carponi lah apa-apa lah. Iya. Lo kan Sulawesi isi dewek, maksudnya apa? Ini kan? Anggar resmi, dia pakai orang Indonesia. Nah ini tanggung jawabnya apa? Nah, ini tanggung jawabnya bikin naskah pidato, dikoreksi, bukan ada kalimat-kalimat yang menyinggung, yang salah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketertiban tempat melatih petugas MC tidak ada semuanya. Termasuk yang IT juga kan, kamu nanti begini. Ini administrasinya, naskah pidato itu semua anak punya buku naskah pidato. Ditulis tangan orang apa lah, malah lebih orisinil ya. Walaupun jiplak, tapi kan dia nulis. Jadi orang copy paste itu. Ini copy paste jangan orang ganti. Iya, ini baru nama biar kayak gue. Ini dari tahun do kesini. Ini Darto jadi sore Darso dan keluarga.